Seringnya kita melihat masa depan kejauhan, padahal masa depan itu ada di depan mata kita. Inovasi yang terdepan, tercepat, meninggalkan yang lainnya. Inovasi itu ada di HP kamu, di aplikasi kami. Livin by Mandiri, inovasi Beyond Super App yang mengedepankan semua kebutuhanmu. Dari transaksi harian, hunian, hingga hiburan. Temukan masa depan perbankanmu di Livin by Mandiri Beyond Super App. Selamat datang di Living Point. Game on, point on, go! Bayar scan, tap debit, kartu kredit, top up, beli, saldo tabungan bertambah, semua transaksi dapat Living Point. Ikut challenge, main games dan ajak teman, dapat Living Point. Mudah cek, naik level, benefit unlock. Mudah tukar poin, pilih hadiah semaumu. Living Point, mudah dapat, mudah cek, mudah tukar. Mandiri, teman yang selalu bersamaku. Sama seperti dia. Mandiri, always with you. Di tengah rutinitas yang monoton, setiap hari kita hanya fokus pada peran kita masing-masing. Kadang kita sering melupakan hal-hal yang penting karena kesibukan kita. 하지만 오늘이 아무리 바빠도 난 힘찬 마음으로 내일을 준비해. 만디리가 늘 함께하거든. 만디리처럼 늘 함께해줄 그런 사람. 서준 씨, 저번엔 감사했습니다. Sepertinya aku bertemu dengan dia. Mandiri, always with you. Yuk kenalin Mandiri Tabungan Now dari Livin by Mandiri. Si super juara yang bikin semua transaksimu makin wow. Si super juara cepatnya. Buka tabungan, aktifnya now. Si super juara biayanya. Karena setoran awalnya low, biaya admin super terjangkau. Si super juara bisanya. Buat kamu yang butuh hiburan lalu beli tiket liburan, bisa pakai Suka. Buka tabungan now di Livin by Mandiri sekarang. Oke, welcome back everyone. Selamat siang sekali lagi kami ucapkan dan kembali lagi bersama saya Nia Elvira di Future of Beauty Summit 2025. Untuk Bapak Ibu semuanya, tamu undangan, partisipan yang hadir, kita santai-santai aja ya karena memang sekarang sudah memasuki jam makan siang. Jadi kami persilakan untuk partisipan Bapak Ibu hadirin yang masih berada di luar area Java Ballroom, silakan mengambil makan siang dan kembali lagi kemari ke Java Ballroom untuk bisa mulai lagi di sesi talk show yang kedua. Sambil saya juga ingin menyapa, di sini ada Mas Abi Shihab ternyata. Hai Mas Abi, apa kabar? Lagi makan siang kayak lagi ngobrol nih di sini ya. Dan tentunya kita juga akan langsung lanjut ya untuk sesi main talk show yang kedua. Masih bersama saya karena topik yang pertama tadi mungkin sudah didengarkan dan juga sudah banyak sekali mendapatkan insight. Dan juga ini akan menjadi tips and trick untuk bisa membuat bisnis dan marketing dari brand ini jadi semakin oke lagi ke depannya. Terus yang pertama tadi yaitu Tactics and Strategies to Champion Your Marketing Game sudah selesai. Dan kita akan lanjut langsung ke sesi yang kedua dengan sebuah isu yang banyak juga dari kita yang pastinya mengalami nih. Bagaimana caranya kita untuk bisa elevate sistem kita lagi dari sisi financial. Dan sesi main talk show kita yang kedua adalah Turning Entrepreneurial Struggles into Milestones with Financial Solutions. Nah, talking about financial, tadi juga seperti sudah disampaikan oleh Putri Tanjung, banyak sekali challenge yang kita hadapi di tahun 2025 ini. Dan di talk show ini,
Kita akan membahas mengenai investment dan juga financial landscape di Indonesia itu seperti apa. Dan lalu juga di era seperti ini strategi apa yang bisa dilakukan beauty brands melihat kondisi makroekonomi yang ada di Indonesia. Dan kali ini moderatornya adalah saya sendiri, Nia Elvira. Jadi izinkan saya untuk bisa mengundang key speakers yang luar biasa. Ada 3 orang yang akan menemani kami dalam diskusi kali ini dengan topik sekali lagi adalah Turning Entrepreneurial Struggles into Milestones with Financial Solutions. Mari kita sambut bersama. Yang pertama adalah Kepala Divisi Strategi Digital dan Pengembangan Bisnis Indonesia Financial Group, Dinda Arisya. Kita berikan tepuk tangan untuk Kak Dinda Arisya. Selamat siang Kak Dinda. Halo. Looking good as always, silakan duduk. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan undang CFO BLP Beauty, Adinda Ayu Ristiani. Kami undang untuk hadir di atas panggung. Hai Kak, silakan duduk. Siang. And last but not least, we have the very handsome people on stage ya. Ada yang paling ganteng di stage kita kali ini yaitu General Merchandising Manager Beauty Division Metro Department Store, Bapak Hastanto. Selamat siang Bapak, silakan duduk. Saya juga izin duduk untuk bisa ngobrol-ngobrol secara casual tapi tetap dalam ya bersama kakak-kakak dan bapak di sini. Tapi sebelumnya apa kabar Kak Dinda? Alhamdulillah Mbak Nia. Kak Dinda 1 dan Kak Dinda 2 apa kabar nih? Alhamdulillah sehat banyak juga. Dindanya ya. Iya ini Dinda-Dinda yang powerful, perempuan-perempuan powerful di Indonesia. Dan juga Bapak Hastanto, apa kabar Bapak? Baik sekali. Ya, first of all thank you so much for making the time on your very busy schedule. Saya tahu Senin adalah waktu yang sangat padat tapi bisa menyampaikan dan juga bisa memberikan banyak sekali ilmu untuk kita semua di sini. Silakan boleh mungkin sapa satu persatu partisipan yang hadir dari Kak Dinda terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Mbak Nia untuk waktunya. Selamat siang. Ini tadi saya nanya manggilnya apa? Katanya manggilnya beauty stakeholders. Jadi selamat siang beauty stakeholders. Di sini ada brand owners ya, terus ada dari sisi FD members juga. Jadi ini kali kedua saya Mbak duduk sebagai speaker. Jadi terima kasih untuk kesempatannya juga. Senang bisa berbagi. Semoga nanti informasinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Thank you so much. Loving the energy ya. Kayaknya vibe-nya tuh benar-benar powerful nih Kak Dinda ya. Oh itu Kak Dinda yang kedua nih ya. Dinda 2 nih silakan disapa juga. Halo selamat siang semuanya. Aku Dinda dari BLP Beauty. Sebenarnya berharap siang ini aku bisa sharing sih tentang apa yang selama ini dilakukan di BLP. Siapa tahu ada yang bisa diambil gitu ya dari apa yang kami lakukan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak dan lanjut yaitu Bapak Hastanto, silakan disapa Pak. Selamat siang rekan-rekan semua beauty enthusiast dan body industry. Jadi kita akan sharing nanti bagaimana salah satu ekosistem kita yang retail itu bagaimana dalam melihat landscape beauty. Baik, terima kasih. Kita akan mulai saja dan sekali lagi enjoy your lunch, enjoy your time sampai kita juga bisa mendengarkan. Ini adalah momen-momen yang benar-benar seru banget ya. Kita akan ngobrolin financial tapi dalam suasana yang lebih casual dan juga lebih santai. Talking about financial tuh kayaknya aduh berat banget sih ya. Ini kayak berat apalagi kita ngomongin tahun 2025 yang memang challenging sekali. Yang memang kita harus punya satu tips and trick dan juga satu misi untuk bisa terus maju ke depannya. Mungkin yang pertama kita akan ngobrol dengan Kak Dinda dulu nih untuk memulai talk show kali ini sebagai seseorang yang sudah sangat berpengalaman di bidang financial sampai akhirnya 2 kali juga diundang ke sini untuk memberikan kita insight ya. Karirnya juga cukup lama sekali di perbankan dan juga digital financial companies. Untuk Mbak Dinda sendiri seperti apa sih sekarang nih investment and financial landscape di Indonesia? Thank you Mbak Nia untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau kita berbicara dari kacamata investasi, financial landscape, itu memang rasanya sedikit berat. Tapi untuk teman-teman terutama beauty owners ya, brand owners maksud saya, ini menjadi hal yang penting untuk sama-sama kita siasati. Jadi mungkin saya coba bagi 2 nih Mbak. Pertama dari segi makro terlebih dahulu. Jadi mungkin kalau kita lihat dari segi makroekonominya sendiri Mbak, memang di tahun 2025 ini pemerintah sudah mengajukan anggaran sebesar 3.600 triliun.
Ini pentingnya apa sih 3.600 triliun ini? Ini adalah belanjanya pemerintah yang nantinya akan dialokasikan ke banyak sekali sektor. Nah di sini pemerintah sendiri sebenarnya menargetkan apa terhadap anggaran pembelanjaan tersebut? Pertama adalah menargetkan defisit pembelanjaan yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Jadi di 2024 sendiri itu target defisitnya kurang lebih 2,7%, Mbak. Di tahun ini itu ditargetkan kurang lebih 2,5%. Ini mencerminkan kehati-hatian dari segi fiskal artinya. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena memang pemerintah saat ini punya target yang cukup progresif ya Mbak ya, peningkatan ekonomi kurang lebih 8% di tahun ini. Jadi memang banyak sekali inisiatif-inisiatif yang akan nantinya membantu untuk mendorong pilar peningkatan ekonomi tadi. Nah kalau kita berbicara peningkatan ekonomi yang rasanya paling, atau pertumbuhan ekonomi yang rasanya paling relevan itu adalah bagaimana apa yang akan terjadi untuk industri kecil dan menengah atau UKM dan UMKM ya Mbak ya. Jadi kalau kita berbicara dari segi UKM dan UMKM Mbak, memang saat ini pemerintah itu banyak sekali mendorong atau memberikan inisiatif yang lebih leluasa bagi UKM dan UMKM. Ini dicerminkan pertama adalah suku bunga Bank Indonesia itu per tahun 2025 ini diturunkan Mbak. Jadi di tahun 2024 itu berkisar di angka 6%, pemerintah melakukan pemotongan suku bunga sebesar 0,25% ke 5,75. Harapannya dana pinjaman nantinya itu bisa jauh lebih affordable, terutama untuk UKM dan UMKM tadi. Kalau kita berkaca lagi spesifik dari UKM dan UMKM ya Mbak ya, sumber pendanaan. Ini kita berbicara dari segi fintech dan peer-to-peer lending. Di tengah sentimen yang banyak negatif ya Mbak ya terhadap pinjol, peer-to-peer lending. Sebenarnya dari segi regulasi itu sudah banyak shifting Mbak Nia. Jadi kalau kita lihat di tahun 2025 sendiri, pinjaman online baik itu dari fintech maupun peer-to-peer lending, OJK mengeluarkan regulasi untuk maksimum suku bunga itu 0,2% per hari. Ini penurunan yang saya rasa cukup memberi hawa segar, ya, terutama untuk untuk modal kerja bagi para pelaku industri. Dan ini di 2026 nantinya akan ditargetkan turun sebesar 0,1%, di 2027 di bawah 0,1%. Harapannya ini bisa menjadi sumber pendanaan bagi IKM ataupun UMKM yang memang belum terjangkau atau terlayani oleh bank konvensional Mbak. Dan memang kita dari data yang kita coba lihat ya Mbak ya, ada satu asosiasi fintech pendanaan Indonesia, AFPI, mereka menyatakan bahwa 46 juta UKM dan UMKM diprediksikan akan mengakses sumber pendanaan ini. Jadi mungkin untuk rekan-rekan brand owners ini mungkin bisa kita lihat. Kalau kita menggunakan pinjaman online ini untuk modal kerja, rasanya sentimen negatif yang banyak didorong karena penggunaannya untuk konsumtif, ini bisa kita shift menjadi salah satu alternatif pendanaan. Kemudian juga kalau misalnya kita berbicara dari segi UKM dan UMKM sendiri, pemerintah itu kemarin ini melakukan penghapusan kredit macet sampai dengan 500 juta. Dan ini berlaku sampai dengan Mei 2025 ini Mbak. Detailnya mungkin nanti teman-teman bisa googling gitu ya. Cuman ini rasanya beberapa katalis yang memang didorong oleh pemerintah untuk mendorong pilar ekonomi, peningkat pertumbuhan ekonomi dari kacamata UKM dan UMKM sendiri Mbak. Jadi mungkin sedikit gambaran memang dinamikanya akan cukup signifikan, banyak tantangan Mbak. Tapi rasanya pilar ekonomi dari kacamata UKM dan UMKM akan masih menjadi fokus utama dari sisi pemerintah yang harapannya bisa membantu teman-teman sekalian. Wow, begitu, tentu Mbak. saja ya. Untuk menambah devisa negara dan juga membuat kita jadi lebih terkenal lagi di global ya. Apalagi dengan keuangan kita yang bisa memperkuat negara kita sendiri ya. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Kita lanjut kepada Mbak Dinda juga. Oke, ini salah satu UMKM yang sangat established sepertinya ya. Kita boleh tepuk tangan dulu untuk BLP dong. Dari 2016 dan tetap strong sampai sekarang. Congratulations juga kemarin dengan satu kolaborasi yang luar biasa, yang ternyata ini adalah kolaborasi pertama dengan public figure ya. Betul. Ini salah satu movement dan juga salah satu breakthrough juga dari BLP. Sebagai beauty brand pioneer yang sudah established, tahun 2016 terus berinovasi, apalagi dengan makin maraknya banyak sekali beauty brands yang luar biasa, yang membuat jadi makin semangat ya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kita para beauty enthusiast. Proses perjuangannya BLP dalam membangun brand ini gimana sih Mbak Dinda? Apalagi nggak cuma jadi top choices aja nih bagi beauty enthusiast, tapi juga jadi brand yang sustainable di market beauty Indonesia. Akhirnya sampai sekarang
masih ada di level yang sama, bahkan mungkin at the higher level juga gitu? Thank you Mania pertanyaannya. Selamat siang semuanya. Ya, jadi sebenarnya tantangan di beauty industry ini cukup berat ya, apalagi dengan market yang udah penuh, terus persaingannya juga ketat gitu kan. Yang selama ini kami lakukan sebenarnya dari awal BLP berdiri itu adalah balancing gitu. Jadi balancing antara kegiatan marketing, investment kita di branding, kemudian product innovation dengan resources yang kita punya. Dalam hal ini adalah pendanaan ya. Jadi kita tuh semuanya melakukan kegiatan-kegiatan tersebut secara terukur. Jadi kita nggak hanya oke, kita pakai selebritis ini tanpa ada purpose-nya, kita melakukan kegiatan marketing ini tanpa ada tujuannya, tapi semuanya itu kita harus exercise dulu kira-kira di jangka pendek maupun jangka panjang ini tuh efeknya seperti apa. Oke, kalau misalnya nggak kelihatan dalam jangka pendek, tapi mungkin jangka panjangnya akan kelihatan seperti apa gitu kan. Karena kan lagi-lagi ya, kita sebagai perusahaan yang masih bootstrapping, jadi BLP itu masih bootstrapping ya teman-teman, itu kita punya pendanaan yang cukup terbatas, makanya kita harus bijak dalam mengelola pendanaan tersebut gitu. Nah kita juga salah satu hal yang apa ya istilahnya ini cobaan kali ya, maksudnya cobaan yang berat gitu ya di era digital ini adalah untuk tidak FOMO gitu. Karena kan itu normal ya sebagai pasti teman-teman beauty owners dan founders juga ngerasain kalau misalnya tengok-tengok kanan kiri di brand-brand sebelah lagi ngapain itu pasti adalah perasaan kayak dia bisa pakai selebritis ini, dia bisa melakukan gebrakan marketing ini, terus dia bisa melakukan diskon besar-besaran gitu. Nah kita nggak bisa afford semua itu dengan mudah gitu. Di BLP kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita juga harus men-challenge bahwa ini tuh nanti efeknya seperti apa ke perusahaan, ke bottom line-nya akan bagus apa enggak. Kayak misalnya diskon besar-besaran, itu kan fenomena yang sedang terjadi di beauty industry sekarang ya. Kita nggak bisa terus-terusan ngasih diskon ke customer hanya untuk customer bisa purchase di brand kita gitu. Karena in the long run itu nggak akan bagus juga. Ke bottom line perusahaan kan itu nggak akan bagus. Jadi selama ini yang kami lakukan adalah diskon ya di saat-saat tertentu aja. Selama kita sebagai brand bisa afford diskon tersebut. Karena sih aku rasa buat teman-teman ya bukan cuman yang di-invest ataupun bootstrapping, memiliki bisnis yang profitable tuh pasti penting gitu. Jadi ini juga yang harus diperhatikan kita bersama-sama sebagai sebuah ekosistem untuk nggak terlalu terpancing dengan hal-hal yang sifatnya short term gitu. Karena kita kan di sini pengennya long term ya, nggak cuman pengen 1 atau 2 tahun aja, tapi kita pengen bertahun-tahun tetap ada di industri ini, makanya itu kita harus balancing semuanya dan harus hati-hati dalam spending gitu. Tapi bisa dilihat ya, BLP sudah berusia 9 tahun, hampir 10 tahun and getting stronger dan semoga makin bisa meraih mimpi-mimpinya. Tapi benar ya kalau ngomongin tentang FOMO ini ya, nggak cuma beauty brands aja, kita sebagai persona gitu kan, pasti kita FOMO-in sesuatu, ingin memberikan yang terbaik juga. Tapi itu dia impactnya takutnya masif dan akhirnya lebih cepat dilupakan ya gitu ya Kak Dinda ya. Tapi talking about bisnis yang besar, itu kan biasanya ada investor ya. Mungkin saya kembali lagi kepada Kak Dinda di sini. Beauty di industri Indonesia ini kan adalah area bisnis yang menjanjikan. Untuk para investor-investor itu tuh sebenarnya mereka suka banget masuk ke area bisnis industri beauty ini dan kenapa nih biasanya Kak? Jadi kalau kita ngomong dari kacamata investor ya Mbak Nia ya. Jadi memang kita lihat saat ini beauty industry itu sebenarnya dalam stage yang ekspansif. Ekspansif artinya perkembangannya dan pertumbuhannya sangat pesat Mbak. Ini bisa dicerminkan pertama pertumbuhan dari industri beauty industry sendiri ini saat ini 10%. CAGR-nya 10% dan ini diprediksikan masih akan terus stabil sampai dengan 2029. Dan kalau kita lihat sendiri salah satu data yang saya lihat memang kurang lebih dari industri kosmetik diprediksikan bahwa akan mencapai USD 9 miliar di tahun ini Mbak. Jadi memang kalau kita berbicara walaupun ada banyak tantangan dari segi makro, industri beauty ini adalah salah satu yang mendorong daya beli masyarakat paling besar. Kalau kita berbicara dari angle tersebut tentunya ini memberikan suatu
nilai tambah tersendiri bagi investor kan ya Mbak ya. Jadi pertama memang secara demand dinilai masih sangat baik. Kedua kita lihat saat ini beauty industry ataupun kosmetik dan juga kecantikan banyak didominasi oleh brand lokal. Jadi ini sudah shift kalau kita bandingkan dengan 5 sampai dengan 10 tahun yang lalu ya Mbak ya. Jadi dengan brand-brand lokal seperti contohnya dari BLP masuk dan juga brand-brand lainnya, ini memberikan suatu pasar baru bagi investor yang memang melihat bahwa memang dari segi demand-nya menarik, kebutuhan masyarakatnya cukup jelas, perilaku industri dari segi pengusahanya pun juga cukup mengejar di situ. Jadi kacamata investor ini cukup menarik. Dan yang ketiga tren yang saya rasa juga akan sangat cukup mendukung adalah tren beauty yang halal dengan sertifikasi yang halal juga Mbak. Karena memang kalau kita lihat saat ini kan Indonesia itu the highest dominated Muslim countries ya Mbak ya. Jadi memang saran untuk teman-teman yang bergerak di beauty sebagai beauty owner ataupun brand owners, mungkin sertifikasi halal ini akan menjadi salah satu nilai tambah yang nantinya akan menjadi hygiene factor karena memang demand dari masyarakatnya sendiri pun banyak mengarah ke arah di sana Mbak. Terus yang nomor 2 yang akan menjadi nilai tambah bagi investor, terutama investor yang sudah lebih modern ya Mbak ya, adalah produk-produk yang memang clean dan juga sustainable. Sustainable beauty, clean cosmetics itu menjadi salah satu tren yang rasanya akan juga cukup meningkat gitu ya Mbak ya di tahun 2025 ini dan itu juga yang dilihat oleh investor. Dan yang terakhir adalah kemampuan digital. Kemampuan digital ini lebih berfokus ataupun lebih relevan dari kacamata saluran distribusi. Jadi diharapkan brand owner itu bisa memiliki satu strategi distribusi yang memang efisien dengan memanfaatkan saluran distribusi dari segi digital seperti contohnya e-commerce. Kenapa Mbak? Karena kalau di sisi e-commerce sendiri di tahun 2025 ini diprediksikan untuk Indonesia akan mencapai transaksinya kurang lebih 146 miliar USD. Jadi kita lihat memang marketnya masih sangat baik. Kebetulan juga dari sisi demand-nya banyak sekali didorong dari segi wanita. Cuman perlu ada beberapa penyesuaian dari sisi brand owners untuk dapat memastikan bahwa memang apa yang ditawarkan oleh brand owners ini juga sesuai dengan apa yang dicari oleh investor. Wow, Mungkin luar biasa itu, Mbak. sekali. Tapi kalau berbicara tentang untuk distribusi ya, nggak cuma e-commerce aja ya. Kita sebenarnya mungkin millennials atau Gen X lebih suka mungkin untuk belanja secara fisik ya. Dan ini salah satu tempat yang pastinya sangat spesial untuk kita adalah Metro Department Store, di mana kita bisa langsung see now, buy now. Dan Metro di sini adalah sebagai fasilitator brand bersama Pak Hastanto di sini. Mungkin bisa share nih ke kita ya Pak ya, tentang insight-insight dari brands yang pernah bekerja sama dengan Metro mengenai inovasi di sisi produk finansialnya nih Pak, yang membantu pertumbuhan bisnis brand-brand tersebut dan akhirnya menjadi simbiosis mutualisme nih dengan Metro. Thank you Mbak. Jadi gini, kalau dilihat dari retail, itu memang kita melihat bahwa ini menjanjikan nih masuk retail ya. Masuk retail tersebar di mana-mana, kemudian ada di mall. Tapi sebagai brand ini juga harus melihat mana channel yang potensial, mana channel yang enggak. Karena kalau kita lihat, Metro retailer itu punya market yang beda-beda. Ada yang beauty kuat, ada yang fashion, ada segala macam. Nah di Metro sendiri itu juga ada yang kuat di beauty, ada juga yang kuat di perfume, ada juga kuat yang di fashion. Jadi kita juga harus pilih-pilih channel distribusi yang mana nih yang tepat. Sehingga tadi yang kata Mbak Dinda enggak kita langsung blast semua kehabisan peluru. Nah ini juga yang terjadi di kita tuh harus memilih brand ini cocok di distribusi yang mana, di kota mana, di even Jakarta sendiri pun satu store dengan store yang lain tuh beda-beda. Puri misalnya itu lebih ke skincare, kemudian Pondok Indah misalnya ada make up dan perfume. Nah seperti ini yang kita juga biasanya kalau ketemu brand kita tuh kasih solusi. Jadi as a partner mana yang kita bisa develop. Contohnya yang waktu kita masuk ke pasar Makassar itu sepertinya tidak, wah marketnya masih terlalu early ya. Tapi kita tetap masuk supaya kita bersama-sama growth. Nah bagaimana cara bersama-sama growth itu kita gandeng dengan partner banking. Nah partner banking ini penting sekali karena mereka sudah established di kota itu. Dari kota itu kemudian kita kerjasama sama brand bagaimana kita mendevelop brand ini bekerja sama dengan banking. Apakah itu dengan beauty workshop ataukah dengan promotion. Nah ini yang
bagi brand juga bisa dimanfaatkan untuk seperti Mandiri ini kita juga kerjasama di bagian Sulawesi, Indonesia Timur itu besar sekali. Nah itulah yang kita pakai. Nah dari sini kita bisa sharing resiko antara retailer, brand maupun banking. Untuk itu kenapa jadi sekarang yang terbesar growth-nya adalah di Makassar. Wow, dari yang early sampai jadi terbesar ya. Ini Growth win-win dalam solution bentuk sekali growth, berarti ya. iya. Oke, berarti kalau bisa dibilang tim R&D-nya Metro ini luar biasa sekali ya untuk cek pasar dari tiap daerah. Bahkan bukan tiap daerah, tiap area ya Pak ya? Iya, tiap area tuh beda-beda. Contohnya Jakarta juga kita masuk ke branch-branchnya seperti Mandiri, kita akan bikin promo di situ. Jadi selain mereka datang ke banking, mereka juga bisa ngeliat produk seperti itu. Ibarat satu kali dayung gitu ya, 2 pulau terlampaui ya Pak ya, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Pak Hastanto. Kita lanjut kembali kepada Kak Adinda di sini sebagai perwakilan dari BLP. Kalau kita lihat makin banyak sekali beauty brands yang hadir di Indonesia dan luar biasa sekali ya. Seperti tadi Kak Adinda bilang, ini banyak sekali animo-animo yang luar biasa. Tapi tidak sedikit juga yang dikabarkan ternyata tidak survive. Hanya 1 tahun, 2 tahun sampai akhirnya mereka menutup brand tersebut. Kalau dari BLP Beauty sendiri mungkin kita bisa kasih bocoran di sini ya. Kita spill tipis-tipis nih ya rahasia dapurnya. Ada apa aja sih sebenarnya faktor yang bikin beauty brand itu lebih rentan untuk tidak survive? Dan kenapa BLP Beauty bisa survive? Apakah mungkin faktor persaingan atau mungkin ada hal-hal yang berkaitan juga dengan finansial? Thank you Mbak. Oke, jadi sebenarnya dalam melihat hal ini tuh ada 2 faktor ya. Ada faktor eksternal ada, faktor internal juga ada. Karena nggak bisa dipungkirin di internalnya juga harus bagus gitu kan. Kalau faktor eksternal tentu persaingan menjadi salah satu drive paling utama ya. Kayak sekarang ini mungkin dengan marketing effort yang sama dengan let's say 3 tahun atau 5 tahun yang lalu, itu kita hanya bisa reach market yang lebih kecil gitu. Otomatis berarti dengan makin banyaknya brand, dengan makin ketatnya persaingan, itu modal yang harus dikeluarkan oleh sebuah brand itu juga harus tambah besar gitu kan. Nah ini yang menjadi koridor kami ya lagi-lagi itu ya, kita nggak FOMO gitu, maksudnya kita berusaha untuk tidak FOMO. Walaupun ingin ya. Walaupun ingin gitu, karena kan ya siapa sih yang nggak pengen punya gebrakan yang dar-dar gitu ya, tapi kan kita harus punya self awareness yang bagus terhadap kondisi finansial perusahaan dan harus tetap dipagerin gitu kan apa aja yang mau kita lakukan. Tentu persaingan itu menjadi salah satu trigger utama di mana kadang perusahaan itu jor-joran dalam melakukan kegiatan marketing yang mana tujuannya sebenarnya ya adalah untuk reach market yang lebih luas gitu. Nah yang kedua juga adalah faktor internal gitu. Jadi secara ini mungkin kelihatannya sepele banget tapi untuk melakukannya tuh butuh komitmen yang besar. Yang kedua itu adalah disiplin. Jadi di BLP itu memang dari awal kita itu yang namanya keuangan itu tuh kita melakukannya secara disiplin gitu. Kayak misalnya contohnya gitu. Di BLP itu investornya masih investor keluarga sendiri. Jadi dari keluarganya Kak Icil sendiri. Tapi bukan karena investornya keluarganya sendiri lalu kita bisa ngambil dividen seenaknya. Lalu kita bisa nulis gaji seenaknya, enggak kayak gitu. Jadi semuanya tuh harus terukur gitu. Jadi dulu waktu BLP masih kecil banget marketnya, itu tentu kita menggaji diri kita itu juga sesuai dengan level perusahaan gitu. Bukan karena lalu perusahaannya sendiri omsetnya udah besar lalu gajinya sesuai dengan misalnya omset besar gaji besar gitu. Padahal kan kesehatan perusahaan kan nggak hanya dinilai dari omset, banyak juga biaya-biaya yang lain yang harus dikeluarkan gitu kan. Jadi kita juga harus ngukur nih seberapa besar sih kemampuan kita untuk misalnya menggaji founder sendiri. Bisa nggak sih kita tuh ngambil dividen tahun ini? Itu juga terus menjadi pembahasan kita karena kan kita tahun depan mau ngapain untuk perusahaan yang masih dengan pendanaan sendiri, itu kita harus rely on dividen banget gitu. Karena kalau misalnya dividen diambil, otomatis kita nggak punya bensin untuk tahun depannya ngapain gitu. Nah itu yang selama ini kami lakukan. Disiplin dalam hal keuangan dan itu dilakukan mulai dari jajaran C-levels, kemudian turun ke managerial level, sampai akhirnya itu menjadi culture yang ada di perusahaan gitu. Sampai dengan tim kita pun kalau misalnya mau eksekusi ada invoicing atau apapun, mereka juga pasti ngecek nih ini tuh
bisa nggak sih kita ganti dengan sesuatu yang lebih affordable gitu misalnya. Jadi itu mendorong juga tim kita untuk lebih kreatif gitu dengan modal yang segitu, dengan budget yang sudah kita tentukan segitu, mereka harus lebih kreatif dalam melakukan hal-hal. Kembali lagi ke prinsip ekonomi berarti kalau Betul. seperti itu ya. Kita balik lagi kayak mungkin zaman kita sekolah prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya kita bisa mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Tapi ini menarik sekali loh Kak Dinda karena dengan adanya family investor tidak membuat kita malah jadi lebih gelap mata, tapi membuat kita jadi lebih respect ya. Iya, untuk betul. bisa memberikan yang terbaik dan juga mengelola uang dengan lebih baik lagi gitu ya. Ini menarik sekali. Terima kasih banyak ya Kak Dinda. Ini kembali lagi kepada Mbak Dinda di sini. Sebenarnya challenge-nya apa nih Mbak? Dari sisi financial nih ya, yang dihadapi beauty brands yang akhirnya mereka struggling, bahkan akhirnya mereka tidak survive lagi, mereka menutup brandnya. Dan sebenarnya kesalahan apa sih yang dilakukan entrepreneur saat mencari investor tuh? Thank you Mbak Nia. Mungkin saya ngelihatnya ada 5 aspek penting ya Mbak ya. Biasanya yang dilihat apakah suatu bisnis ini akan cukup sustainable ke depannya atau enggak. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk beauty industry sebenarnya. Ini berlaku secara keseluruhan pada saat satu investment company maupun bank ingin memutuskan ataupun membuat decision apakah suatu usaha itu cukup layak atau tidak untuk diinvestasikan. Pertama adalah yang perlu disiasati, bisnisnya benar-benar punya potensi pasar yang solid nggak sih Mbak Nia? Jadi kadang-kadang ini ya yang karena saya sebelumnya juga cukup lama di tech companies Mbak. Kadang-kadang kita ngerasa oh ini ide kita baik sekali gitu ya. We like the ideas tapi kita belum pernah benar-benar meriset ataupun juga kita belum pernah benar-benar memvalidasi apakah ide produk yang menurut kita sebagai founders itu baik akan diterima atau dibutuhkan. Terkadang tidak seideal apa yang kita bayangkan awalnya tuh Mbak, kebutuhan konsumen. Ini mungkin yang perlu disiasati. Apakah memang potensi pasarnya itu solid? Artinya memang benar-benar ada di market. Kedua tadi udah sempat dibahas juga oleh Mbak Dinda, profitability. Ini menjadi kunci yang paling penting ya teman-teman kalau saya lihat. Karena memang kadang-kadang kita itu kalau buat bisnis, especially di beauty atau brand owner ya. Kita fokus kepada storytellingnya, kita fokus kepada brand ideasnya. Terkadang kita kelewat tuh disiplin secara profitability-nya. Jadi benar-benar kita harus lihat revenue stream-nya itu datang dari mana. Apakah memang produk yang kita keluarkan ini memiliki revenue stream yang cukup solid kah? Apakah revenue stream ini dapat menutupi operational expenditure kita kah? Apakah revenue stream ini dapat menutupi seluruh rencana investasi ke depannya? Termasuk tadi Mbak Dinda sampaikan gaji dan yang lain-lain. Karena membuat suatu usaha itu rasanya perlu dilandasi dari profitabilitas, pengukuran profitability yang cukup terstruktur Mbak. Ketiga dari segi brand. Ini rasanya teman-teman di sini mungkin lebih ahlinya, tapi saya tahu bahwa ini menjadi sangat penting untuk kita bisa memiliki satu target pasar yang memang solid. Kemana kita akan menjual produk ini? Apakah ke seluruh segmentasi pasar atau ke segmen pasar tertentu? Atau ada beberapa pasar yang memang kita targetkan at the same time. Yang keempat adalah bisnis modelnya Mbak. Kan bisnis model itu banyak ya Mbak ya, ada yang direct to customer, ada yang seperti metro langsung retail, offline, ada yang franchise. Ini rasanya perlu dari awal didesain. Karena kita kan rasanya kita selalu bergerak dari kacamata scarcity of resources ya. Kita tidak punya unlimited resources Mbak. Jadi fokus bisnis pada bisnis model yang sudah kita tuju dan terus secara resilience membangun bisnis model tertentu rasanya perlu ditentukan, diprioritaskan di depan. Dan yang terakhir adalah strategi keuangan yang memang mumpuni. Artinya memang disiplin secara laporan keuangan. Ini yang laporan keuangan yang transparan, jelas penggunaannya untuk apa, apakah ini untuk ekspansi, apakah untuk produksi dan yang lain-lain. Oh saya lupa Mbak satu lagi, supply chain. Dari kacamata bahan baku, dari kacamata COGS, dari kacamata produksi, apalagi untuk brand owners ya di sini ya, tentunya ini akan menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa memang efisiensi dari produksinya itu pun dan rantai pasokannya bisa terjaga. Mungkin seperti itu Mbak Nia. Berarti total ada 6 ya? Iya betul Mbak Nia. Jadi kesalahan-kesalahan yang dihadapi oleh para entrepreneurs yang akhirnya tidak survive itu adalah karena tidak memenuhi beberapa pilar di sana ya? Betul. Dan akhirnya investor pun either memang mundur ragu-ragu atau ragu-ragu ya.
Tapi sepertinya pilar-pilar tersebut sudah dilakukan oleh Metro Department Store ya, karena tetap survive sampai sekarang dan tentunya ini adalah salah satu pilar yang ditunggu-tunggu dan dihadapi banget nih oleh kita sebagai beauty brands untuk memasukkan produk-produknya juga. Dari Pak Hastanto sendiri mendengar tadi banyak sekali case ya beauty industry yang tidak survive disebabkan oleh faktor-faktor tersebut. Strategi apa nih mungkin dari Metro yang bisa di-share untuk kita semuanya untuk keberlanjutan bisnis khususnya secara finansial ya, karena tadi kan budgeting, spending, creating business plan dan lain-lain hingga membentuk Metro udah berapa tahun ya Pak ya, berapa puluh tahun ya sekarang? Dari 1991. 1991, bahkan ini Gen Z baru lahir sebenarnya ya. Berarti usia sudah 23 tahun, 24 tahun ya. Tetap ada di koridornya dan tetap survive sampai sekarang gitu Pak. Jadi gini, kita pada saat berhadapan dengan brand tidak selalu serta-merta ya udah masuk ke semua channel. Ini juga saya ada beberapa pernah juga dengan beberapa retailer, saya join dengan retailer selain Metro. Saya lihat juga beberapa brand itu jatuh bankrupt. Padahal dia viral, salesnya tinggi, tapi dia tidak bisa sustain. Tadi benar juga yang bilang Nadinda, bahwa kita harus melihat keuangan dulu, tidak selalu langsung besar. Nah, yang dilakukan saya dengan brand adalah saya diskusi dulu, kita join business plan. Jadi plan Anda itu seperti apa? Oke, kita mau semua masuk, oh belum langsung seperti itu. Karena apa? Dengan langsung penetrasi itu bisa jadi apa ya? Brand ini terlalu cepat ekspansi, kemudian dia tidak menghitung financial plan-nya sehingga dia wasted di market. Nah, jadi kita lihat dulu bahwa brand ini mungkin cocoknya di toko-toko seperti ini dulu. Start small dulu. Setelah kemudian kita udah join business plan, kemudian kita discuss financial flow-nya gimana. Financial plan-nya seperti apa, sales target Anda, margin Anda, kemudian penetrasinya sampai kemana, kemampuan untuk plan membuat sebuah sales target itu kan harus ada yang promosi, atrium, diskon. Nah, apakah ini sehat? Terus kemudian kita trial, setelah trial ada yang sukses, ada yang enggak. Oke, kita harus cek mana yang bisa kita ulang, mana yang memang kita drop, mana yang memang profitable. Itu tadi paling penting adalah profitable. Banyak brand-brand itu ingin ekspansi secepat-cepatnya, which is itu menurut saya enggak wise. Karena yang penting adalah kita sama-sama profit. Karena dengan sama-sama profit berarti kita akan growth bersama-sama. Nah, setelah itu yang paling penting adalah yang ketiga, tadi kan joint business plan, kemudian financial plan, tiga adalah building block. Nah, ini paling penting building block. Kebanyakan brand-brand tuh nggak ada building block. Pokoknya sales target saya sekian Pak. Ini nanti gimana caranya? Bagaimana per bulannya? Bagaimana Anda memplan ini? Nah, itu yang mungkin apa ya? Financial knowledge, financial planning ini penting sekali bagi brand-brand baik lokal maupun internasional. Bagaimana bisa memasuki, kalau dia kehabisan peluru sama aja kan. Jadi itulah, saya juga salut kepada BLP, dulu juga pernah masuk Metro tapi memutuskan bahwa kita masuk dengan strategi yang berbeda. Itu sangat saya akan. Baik, terima kasih banyak Pak Hastanto. Dan sepertinya pilar-pilar tadi yang di-share oleh Pak Hastanto juga sudah diaplikasikan oleh BLP Beauty ya. Financial knowledge, financial plan dan juga building block sendiri. Karena kita lihat ya tetap survive sampai sekarang dan juga bisa menyikapi tantangannya. Tapi mungkin bisa kita share sedikit, tadi kan sempat dibilang juga dengan adanya disiplin, self-awareness juga. Untuk mempertahankan eksistensi di tengah persaingan beauty brands yang makin seru ini gimana nih, kita nggak bisa bilang ini adalah kompetisi ya, karena ini kita harus embrace ya dengan adanya semakin banyak UMKM di Indonesia, beauty brands kan wah local brands ini semakin nyata adanya dan semakin dipercaya oleh kita, saya sebagai user. Tapi gimana nih dari sisi beauty industrinya sendiri gimana nih? Oke, di BLP tuh mulai dari dulu kita bangun BLP gitu ya, itu kita selalu konsisten dalam mengkomunikasikan value. Jadi itu adalah yang jadi apa ya, pegangan utama lah semua komunikasi di BLP, semua marketing strategi di BLP, branding strategi. Dan dalam mengeluarkan produk pun itu semuanya konsisten dengan value kita, yaitu empowering gitu kan. Kita pengen dengan produk-produk BLP ini
all kinds of women merasa cantik gitu. Jadi kita nggak mau merangkul satu one kind of beauty aja, tapi every kind of beauty gitu. Jadi itu yang salah satunya menjadi pagar utama di BLP dalam executing all the plans. Kita tetap stay true to our value dan communicatingnya juga tetap berada dalam koridor tersebut gitu. Itu di depannya gitu kan. Nah di belakangnya itu juga harus didukung dengan planning yang cermat gitu. Jadi setiap tahun kita selalu melakukan sebelum tahun itu selesai, biasanya kita selalu melakukan yang namanya budgeting dan planning. Dan itu kalau di BLP itu cukup detail. Karena setiap kegiatan itu kita udah harus ngelis tahun depan tuh mau apa aja. Kayak misalnya kemarin kita habis launching sama Nadine gitu ya, itu sudah dipikirkan kira-kira dari prosesnya sudah dimulai dari 2 tahun lalu dan proses bikin plannya itu sebelum tahun kemarin selesai itu udah harus dibungkus gitu. Termasuk detail budgetnya juga sudah harus dibungkus dan itu bisa jadi pegangan yang baik ya untuk semua tim bahwa mereka tuh harus execute berdasarkan tadi value yang udah kita agree di awal bahwa BLP itu harus empowering gitu kan. Dan berada dalam koridor budget yang tadi sudah kita sepakati gitu. Tentu kadang ada lah ya yang namanya kayak oh ini lagi tren nih gimana kita mau ngambil strategi ini atau di drop. Itu biasanya kita lihat juga apakah itu nanti long term efeknya atau enggak gitu. Kalau misalnya memang terlihatnya efeknya bagus tentu harus milih ya kita mau menjalankan strategi yang tadinya udah ada di plan atau yang lagi tren sekarang nih. Kalau misalnya mau ngambil yang lagi tren yang mana yang di plan yang mau di drop gitu. Jadi kita nggak bisa ngambil semuanya, kita tetap harus ada yang di sacrifice gitu. Itu sih dengan adanya value yang baik dan perencanaan yang matang menurutku itu bisa menjadi salah satu key, kalau aku bisa dibilang meskipun BLP baru 9 tahun ya itu yang bisa menjadi key surviving kita di industri beauty ini gitu. Makanya nggak bisa FOMO ya, 2 tahun loh ternyata preparationnya bareng sama Nadine. Boleh kita berikan apresiasi untuk BLP Beauty ya. Ini challenge yang seru sebenarnya untuk semua industri dan sekarang kita memang lagi ngobrolin beauty industry juga. Kita balik lagi ke Mbak Dinda di sini. Opsi pendanaan nih. Kita masuk ke funding nih sekarang ya. Cara misalkan kita bisa masuk ketemu investor pendanaan apa sih yang paling relevan untuk beauty brand dan cara milih funding pendanaan yang tepat tuh seperti apa. Biar win-win solution tuh. Oke Mbak Nia, jadi mungkin sebenarnya Mbak Nia kalau kita lihat opsi pendanaan itu sebenarnya terutama di 5 tahun terakhir ini tuh sudah jauh lebih banyak Mbak. Jadi mungkin kalau aku boleh coba identify ya Mbak ya. Pertama kalau dari kacamata startup seperti brand owners juga tadi mungkin pertama opsinya adalah bootstrapping seperti yang dilakukan oleh BLP. Sebelum kita ngomongin opsi-opsi lainnya mungkin yang mau aku sampaikan adalah opsi-opsi pendanaan tersebut harus disesuaikan sama pertama value perusahaannya, tujuan bisnisnya Mbak dan strategi keuangannya. Untuk berapa tahun nih strategi pendanaan ini? 0 sampai 12 bulan kah? 12 sampai 36 bulan kah? Perencanaan inilah yang akan juga mendefine apa sih opsi pendanaan yang tepat. Dan value ini juga lah yang akan melihat yang mana opsinya yang paling tepat. Seperti contohnya bootstrapping. Apa sih pros-nya? Tentunya shares yang dimiliki oleh founders akan tetap menjadi miliknya founders. Dan memang seluruh kontrol dari kegiatan usahanya akan sepenuhnya ada tetap di sisinya shareholders ataupun foundersnya. Tapi tentunya ada trade off-nya juga. Fleksibilitas untuk ekspansi itu mungkin tadi yang seperti Mbak Dinda sampaikan pasti akan perlu prioritas yang jauh lebih matang. Karena kan fundingnya dari dana founder sendiri ya Mbak ya. Jadi pertama mungkin bootstrapping. Kedua pembiayaan dari bank. Ini saya rasa sesuatu yang sudah menjadi opsi pendanaan sejak lama Mbak dan memang dengan adanya dorongan inisiatif pilar prioritas di UKM memang bank-bank terutama bank-bank pemerintah himbara ya Mbak ya membuat relaksasi juga sebenarnya untuk memberikan pembiayaan tapi tentunya ada kriteria tertentu yang tadi saya sudah sampaikan Mbak. Kalau dari segi pembiayaan ataupun pendanaan dari bank sendiri ada satu program namanya kredit usaha rakyat ataupun KUR Mbak. Ini rasanya bisa menjadi salah satu opsi bagi para brand owners maupun juga entrepreneurs untuk dapat mengakses program ini. Karena kebetulan secara suku bunga ini sangat rendah Mbak.
secara suku bunga sangat rendah dan ini bisa sampai dengan kalau saya nggak salah sampai dengan 5 miliar ya Mbak ya. Nanti mungkin kita bisa cek ulang tapi ini pendanaannya pun juga tidak terlalu kecil limitnya Mbak. Dan yang ketiga kalau kita lihat dari segi pemerintah pun banyak program-program inkubasi juga Mbak, yang memang berfokus kepada beberapa bisnis yang dapat diakses. Ini dari kacamata ekonomi kreatif, ini juga mungkin dapat diakses oleh teman-teman brand owner. Dan yang keempat, ini yang udah paling sering ya, venture capital. Tapi tentunya pergerakan venture capital kalau kita lihat dari 10 tahun ke belakang sampai sekarang mungkin mereka jauh lebih strict dalam sisi pendanaan. Kalau kita bilang free money mungkin itu sudah trennya sudah sangat bergerak jauh Mbak kalau dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Tapi venture capital masih menjadi salah satu opsi pendanaan. Ini bisa dilihat dari beberapa brand beauty yang memang sudah mendapatkan pendanaan seri A-nya yang memang datang dari venture capital. Tapi tentunya tadi Mbak ada trade off-nya ya Mbak. Secara shares mungkin harus terdilusi dan ini perlu banyak penyesuaian pada saat masuk ke venture capital atau pendanaan dari pihak luar. Apakah bisa dibawa nilai tambah dari segi ekosistem kah, dari segi jalur distribusi kah, atau dari segi target market yang bisa diekspansi. Ini mungkin salah satu yang perlu disiasati juga oleh teman-teman brand owner. Dan yang terakhir yang saya lihat juga mungkin bisa menjadi salah satu opsi pendanaan Mbak, yang saat ini lumayan berkembang adalah crowdfunding. Memang ini masih di masa-masa awal, tapi kita lihat trennya nanti ke depan rasanya ini akan semakin besar crowdfunding ini. Dan tadi seperti saya sampaikan bahwa beauty industry ini sendiri masih menjadi salah satu sektor yang sangat menarik. Jadi mungkin kelima hal tadi ya Mbak ya, kelima opsi tadi bisa teman-teman research ulang, dilihat mana yang sesuai dengan stage bisnisnya teman-teman, mana yang memang juga sesuai dengan value dari masing-masing bisnisnya. Jadi ada pendanaan dari bank, yaitu kemudian juga ada kredit usaha rakyat, ada crowdfunding, dua lagi tadi maaf apa Mbak? Ada crowdfunding, ada venture capital dan bootstrapping Mbak. Dan bootstrapping. Oh ya bootstrapping, baik. Jadi tinggal dipilih aja teman-teman ya kira-kira mana yang sesuai dengan visi misi dan juga identitinya nanti biar nggak kemana-mana. Karena sekali lagi ini seperti pernikahan ya, dimana kita menyatukan dua energi yang berbeda, dua orang tidak berkenalan dan akhirnya harus menyatu ya. Apalagi bisnis ya, don't ever mix business with pleasure ya. Oke, tapi Mbak Dinda kita kembali lagi bertanya di sini ya, sebagai pemimpin dari organisasi yang dipimpin untuk mendukung para entrepreneur sendiri untuk menjaga keberlanjutan bisnis, gimana nih caranya melalui manajemen keuangan yang baik? Oke, jadi mungkin Mbak kalau saya sendiri saat ini saya bekerja di BUMN, perusahaan kebetulan bergerak di lembaga non jasa keuangan terbesar di Indonesia nih Mbak. Jadi memang kita itu berfokus kepada 3 sektor, pertama adalah asuransi, penjaminan dan juga investasi. Jadi kalau kita berbicara dari kacamata asuransi, tadi kan kita banyak ngobrolin pendanaan ya Mbak ya. Dari kacamata asuransi mungkin kita ini salah satu hal yang masih belum terdisrupsi secara besar Mbak. Tapi kalau saya berbicara dari organisasi saya sendiri memang rasanya yang relevan adalah beberapa asuransi mikro yang bisa ditawarkan sebagai proteksi bisnisnya teman-teman sekalian. Contohnya adalah asuransi proteksi efek samping ataupun juga asuransi pada saat logistik. Karena dua event tersebut biasanya yang paling tinggi resikonya. Jadi dari kacamata misalnya tidak sampai yang akhirnya dibebankan kembali kepada brand owners ataupun terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi ini menjadi salah satu inisiatif untuk bisa memitigasi resiko Mbak. Pertama itu. Kedua kalau dari segi pendanaan kami pun juga punya satu perusahaan bahan Arta Ventura namanya Mbak. Yang memang bergerak untuk pembiayaan UKM dan UMKM. Jadi ini mungkin juga salah satu solusi yang harapannya bisa mungkin relevan juga untuk teman-teman di sini. Dan yang terakhir adalah dari kacamata investasi. Kita kan harapannya tentunya bisnisnya akan terus membesar dan mungkin salah satu opsi untuk bisa mengekspansi lebih lanjut lagi adalah IPO Mbak. Ataupun initial public offering. Ini yang menjadikan salah satu opsi yang mungkin banyak menjadi mimpi yang tapi menurut saya itu tetap ada pro and cons-nya ya Mbak ya dan harus disesuaikan dengan tujuan bisnisnya. Tapi kami pun dapat membantu dari segi melayani transaksi IPO sendiri Mbak. Jadi mungkin ketiga aspek tersebut yang harapannya bisa relevan. Saya sangat terbuka lebar juga nih kalau misalnya ada masukan-masukan dari rekan-rekan ya. Kira-kira apalagi sih yang dibutuhkan dari kacamata UKM dan UMKM. Terima kasih banyak Mbak Dinda. Sekarang saya akan kembali ke Pak Hastanto dari Metro Department Store. Mungkin bisa share ke kita semua nih Pak supaya kita semakin paham
milestone apa saja dan juga key achievement yang sudah dicapai oleh Metro sejak tahun 91 sampai sekarang nih Pak? Oke, saya join waktu itu tahun 2009 di Metro. Nah, ternyata dari sejak berdiri tahun 91 sampai 2009 itu kosmetik atau beauty itu ranking 4. Nah, saya lihat sebenarnya ini ada potensi besar. Jadi waktu itu saya challenge myself untuk ngaju ke CEO bahwa ini sebenarnya bisa ranking 1. Dan di 2010 itu menjadi ranking 1. Melewati fashion, karena waktu itu fashion booming sekali. Tapi saya lihat kosmetik ini sebenarnya potensial sekali. Yang beli fashion pasti ladies. Berarti ini related banget sama beauty. Oke, dengan saya relate untuk sekarang, ini juga para pelaku beauty industry. Tahun ini adalah banyak kita lihat isu mengenai bonus demografi. Which is bonus demografi ini penting sekali, di mana banyak anak muda atau produktif itu yang ada di market menjadi baik itu pelaku beauty industry ataupun menjadi market dari beauty industry itu sendiri. Maka itu kita harus memanfaatkan ini momentum ini. Baik itu mulai dari kecil ataupun mulai dari yang besar langsung ya. Nah inilah yang menurut saya potensial sekali kita memanfaatkan momentum ini. Seperti Mbak Dinda bilang sama Mbak Dinda momentum itu sangat penting. Nah kita akan gunakan ini sebagai ombak untuk bisa mengembalikan potensial dari local brand. Karena banyak sekali daerah-daerah yang belum tersentuh. Contohnya kita ada 15 outlet tapi tidak semua kota yang kita masukin. Dan beberapa kota saya lihat itu tergarap oleh Female Daily. Waktu itu Female Daily bisa ke Makassar, ke Medan, Surabaya. Inilah yang membuat market beauty makin besar. Karena dia build the market. Saya tinggal bagaimana memanfaatkan market itu untuk kepentingan Metro. Nah demikian juga untuk beauty industry bisa manfaatkan Female Daily sebagai sarana. Nah saya juga lihat di kota-kota kecil itu banyak toko-toko beauty yang bisa melakukan hal yang sama. Contohnya dengan di Solo belum ada Female Daily, tapi mereka bikin event yang sama seperti itu oleh toko kosmetik yang kecil. Dan itu potensi marketnya dia bisa sampai waktu itu saya tanya salesnya 2 miliar di Solo. Nah ini yang saya rasa bisa dimanfaatkan tidak selalu dengan retail tapi juga bisa dengan berbagai channel. Demikian juga dengan Mandiri kita juga waktu itu join dengan suka-suka channelnya jadi kita bisa manfaatkan e-commerce mereka. Baik, jadi bisa dibilang ini adalah strategi dari commerce yang bisa diterapkan oleh beauty brands manapun dan juga untuk brand apapun juga tidak termasuk beauty saja karena berkaitan dengan menjaga cash flow berarti ya Pak ya kalau itu ya. Dan akhirnya terbukti 24 tahun sampai sekarang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Metro Department Store. Ini mungkin karena adanya keterbatasan waktu akan ada satu pertanyaan lagi untuk Kak Dina dan juga Mbak Dinda. Kita ke Kak Dina terlebih dahulu. Kita ngomongin tentang strategi, dari tadi mungkin kita sudah singgung sedikit demi sedikit ya Kak Dinda ya. Mungkin kita bisa lebih tajemin lagi secara singkat. Strategi apa nih yang bisa jadi solusi BLP Beauty tetap bisa mengelola pendanaan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan akhirnya tetap stay the same bahkan mungkin bisa higher level lagi nih. Thank you Mbak. Jadi yang pertama selain tadi yang udah seperti saya bilang ya, jadi konsisten dan disiplin dalam mengelola keuangan itu penting within the organizations gitu. Tapi saya tentu sebagai orang yang bertanggung jawab dengan keuangan, saya tuh bina hubungan baik dengan berbagai stakeholders gitu lah ya. Jadi dengan partners dari perbankan, dengan partners dari yang bisa memberikan financial solutions itu saya membina hubungan baik karena kita at some point kita pasti butuh pendanaan dari luar dan pendanaan dari luar itu kan sifatnya bukan hanya investment. Yang bisa kita lakukan sebagai brand itu yang pertama yang paling accessible adalah tadi kredit usaha gitu. Which is kita juga memanfaatkan gitu kan di BLP karena kita punya hubungan yang baik dengan perbankan makanya kita juga kalau misalnya butuh investasi yang cukup besar misalnya nih untuk
bikin kantor misalnya, itu kan investasi yang harus dikeluarkan di depan dan itu besar gitu ya. Itu pasti kita akan mempertimbangkan pendanaan-pendanaan dari luar yang sifatnya karena saat ini kita masih belum mau lepas shares, sifatnya pinjaman gitu. Dan sekarang nggak cuman ada pinjaman dari bank aja, karena kita juga di-approach oleh beberapa financial institutions yang punya misalnya invoice financing gitu. Invoice financing itu buat BLP yang baru berkembang ke B2B itu penting banget gitu, karena kan term of payment itu bisa panjang sekali ya, dan saat menunggu term of payments itu kan pengeluaran juga masih jalan ya, banyak gitu kan. Makanya invoice financing itu juga salah satu hal yang kita consider, dan ada juga yang baru-baru ini yang resource-nya itu dari crowdfunding Mbak, itu juga mereka menawarkan yang namanya revenue based financing gitu. Dan itu juga salah satu yang sampai saat ini tetap kita pertimbangkan. Jadi meskipun kita masih bootstrapping gitu ya, kita mempertimbangkan juga sumber-sumber pendanaan dari luar. Dan itu kita dalam mengambil pendanaan dari luar nggak cuman kayak oke, aku butuh segini miliar gitu kan, aku langsung ambil semua, nggak seperti itu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan, kira-kira kita sanggup atau enggak untuk memberikan return, karena pasti seperti pinjaman, revenue based financing itu kan ada returnnya ya. Itu kita sanggup atau enggak cover returnnya, itu juga yang menjadi pertimbangan kita secara internal. Gitu sih kalau di BLP. Wow, such an eye opening. And last but not least untuk Mbak Dinda, boleh di-share juga ya. Kan Indonesia Financial Group bisa membantu beauty brands dalam aspek finansial tadi, dari pendanaan, kemudian juga dari asuransi untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Mungkin any tricks atau tips lagi dari Indonesia Financial Group supaya beauty brands juga tetap survive nih? Ya mungkin dari saya ya Mbak ya. Mungkin kita melihatnya tadi udah banyak insights yang di-share dari rekan-rekan sekalian ya Mbak ya. Cuman yang paling penting adalah disiplin keuangan Mbak, sekali lagi. Itu yang paling penting, dan memang kita disiplin keuangan itu didorong dari banyak drivers Mbak. Pertama adalah kita pastikan kita paham siapa target market dan segmentasi kita. Kedua, kita memiliki planning yang jelas, baik itu pendanaan jangka pendek maupun jangka panjangnya, karena opsi untuk pendanaan jangka pendek dan jangka panjang mungkin berbeda. Kemudian juga apa tujuan bisnis dari kacamata foundernya, supaya kita dapat melihat dan memilih opsi yang paling relevan. Karena tentunya seluruh opsi tadi selalu ada trade off-nya Mbak. Pinjam ke bank harus bayar bunga, kalau masuk ke VC harus share-nya terdilusi. Kalau crowdfunding revenue based financing kita harus share revenue-nya. Yang mana yang paling sesuai? Dan kesesuaian itu saya selalu percaya dari kacamata datanya Mbak. Jadi data inilah yang menjadi paling penting untuk kita dapat menentukan. Baru setelah itu idealisme dari sisi founder bisa disesuaikan Mbak dengan kemampuan dari segi bisnisnya saat ini, stage bisnisnya saat ini, dan target pasar yang ingin dituju. Mungkin begitu Mbak. Alright, thank you so much to Mbak Dinda, Kak Dinda dan juga Bapak Hatta, untuk kita berikan tepuk tangan ya. A very insightful and inspirational session juga yang kita dapatkan. Jadi membuka mata kita ya untuk bisa lebih melek finansial dan juga untuk pendanaan, untuk bisa lebih disiplin dan juga bisa lebih evolve dalam membangun beauty brands kita. Baik, sepertinya giliran saya bertanya sudah selesai. Saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang akan bertanya. Monggo silakan dari sisi kiri, kanan dan tengah untuk bertanya seputar dengan topik hari ini. Jadi topik kita adalah tentang turning entrepreneurial struggles into milestones with financial solutions. Barangkali ada yang ingin minta tips nih, mungkin dari Kak Adinda atau mungkin dari Pak Hastanto atau dari Mbak Adinda sendiri. Asal jangan minta dana ya, kalau itu memang harus ada step-stepnya ya. Tiba-tiba mau funding 10 triliun gitu ya, itu agak sulit nih. Silakan, boleh, ada yang mau? Boleh, silakan, boleh sebutkan nama, company, atau mungkin media, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan Mbak. Mungkin mic-nya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Hello, hello everyone, I'm Gaby, aku dari Intris, kita tuh brand baru di Indonesia, kita baru aja launching Oktober kemarin. Congratulations. Thank you. And really thankful that last year in December we got a chance to participate in JXB, so thank you everyone for the support juga. So my question to the speaker right now is basically on what are the important pillar for small business owners to balance out
like our let's say our values for small business owners versus managing our finances, because as small business owners we have very limited budget kan, and how can we grow as well as maintaining our finances to be healthy. Thank you. Oke, berarti ditujukan untuk semuanya saja ya, Ya, satu persatu ya. Oke, bagaimana cara untuk memaintain, untuk membalancing juga, dan juga untuk growingnya bagaimana? Silakan mungkin dari BLP Beauty dulu ya, sebagai sesama brand yang juga selalu berjuang untuk bisa memberikan yang terbaik nih. Oke. Thank you pertanyaannya. Ini sedikit throwback ya, seperti BLP 8 tahun, 7 tahun lalu itu juga pendanaan kita juga masih sangat kecil gitu. Caranya adalah sebenarnya gini, idealisme founder itu justru yang ngedrive sebuah brand itu bisa besar gitu kan. Jadi idealisme itu memang harus dipertahankan untuk tetap brand tersebut punya warna, punya value. Jadi nggak hanya kedrive dengan tren, nggak kedrive dengan brand-brand lain gitu. Tapi yang harus diingat adalah mana sih yang perlu eksekusi dengan dana besar, mana yang kita bisa eksekusi dengan creativity of the team aja. Contohnya dulu di BLP itu karena memang kebetulan value kita kan empowering ya, empowering real people gitulah. Karena kita belum punya modal besar untuk photoshoot di studio, untuk sewa model gitu kan pada saat 8 dan 9 tahun yang lalu, yang kita lakukan adalah kita kalau photoshoot di kantor, di tembok kantor gitu. Jadi memanfaatkan apa yang kita punya dan selalu ingat bahwa sebenarnya jumlah modal yang kita punya, jumlah pendanaan yang kita punya itu nggak akan mendefine seberapa sukses perusahaan kita gitu. Karena kesuksesan itu ya mau nggak mau nanti akan ditentukan cara kita eksekusinya aja. Kadang-kadang malah kalau misalnya udah punya modal banyak gitu ya Mbak, itu nggak ada drive untuk menjadi lebih kreatif gitu. Justru the beauty of the business itself itu adalah dengan kamu punya limited resource, gimana caranya supaya bisa lebih kreatif, supaya bisa lebih bikin campaign-campaign yang out of the box. Supaya tetap idealisme founder itu berada di dalam brand, tapi brand tersebut juga tumbuh secara sehat gitu sih. Ini terbukti banget ya, idealisme Icil tuh kayak tersalurkan banget ya Cil ya. Selalu nih kayaknya. Idealisme yang direm gitu. Tadi Icil sempat ngobrol soalnya tadi secara off air. Memang dia punya idealisme dan akhirnya ada Dinda yang bisa saling support dan juga saling rem ya di sini ya. Oke, mungkin dari Mbak Dinda silakan. Oke, mungkin aku nambahin dari yang Mbak Dinda udah sampaikan ya. Di awal bisnis itu, di stage awal bisnis, pada saat kita nggak punya budget yang terlalu besar, the way I see it always come back to your data. Apa sih kata datanya? Kita set dulu ekspektasi yang clear. Target kita 1 tahun ini kita mau drivers apa yang mau kita tuju? Apakah itu GMV, apakah itu user di tahun ini ataupun langsung ke bagian sales volume. Karena tentunya masing-masing drivers, business drivers itu kan punya cost sendiri-sendiri Mbak. Tidak bisa semuanya, apalagi dengan budget yang limited, tidak bisa semuanya mungkin langsung kita lakukan at the same times. Jadi set the priority right dan fokus terhadap prioritas drivers tersebut dengan come back to your data. Balik lagi apa kata datanya. Kedua mungkin di awal-awal kita apalagi dari kacamata startup ya, kita banyak melakukan eksperimen. Pada saat kita melakukan suatu eksperimen, set the date dan timeline melakukan eksperimennya itu dengan jelas. Apakah kita akan mencoba satu campaign selama 1 bulan dan mendesain, oh campaign ini perlu di double down atau perlu dilanjutkan lagi nggak ke depannya atau memang kita harus berpindah. Tapi jangan sampai kita tidak mengetahui reason campaign ataupun inisiatif tersebut works atau tidak worksnya kenapa Mbak. Karena nantinya tidak bisa menjadi salah satu lesson yang harapannya bisa mendorong bisnisnya lebih lanjut lagi. I'm a firm believer of data karena Mbak, jadi rasanya there's a lot of information, banyak sekali insights yang bisa dilihat dari data, so always come back to your data. Dan jangan pernah merasa nyaman sepertinya ya. Betul. Ketika kita merasa nyaman kita akan ada di stay ini aja berarti ya. Oh, oke. Silakan dari Pak Hastanto. Mau kredit ke Metro? Ya menanggapi tadi, ini adalah kisah yang saya juga ngobrol itu waktu ketemu business owner fragrance di Jakarta X Beauty. Awalnya dia itu dari mahasiswa, dia jual perfume hanya MOQ-nya 500, kemudian dalam 2 minggu habis, kemudian dia develop lagi 1000 sampai sekarang dia punya reseller dari berbagai kampus.
Jadi ini tadi yang kita mungkin bisa mulai dengan yang kecil dulu, yang tadi profitable. Stick on the PNL. PNL itu penting banget. Jangan kita ide besar sekali tapi kemudian jebol di PNL. Itu nggak sustain. Jadi benar-benar kita harus strictly in the financial. PNL itu sangat penting sekali. Karena kita kalau fail to plan berarti plan to fail. Dan itu mungkin bisa kasih masukan seperti itu. Baik, semoga sudah terpuaskan ya Gaby ya. And kita harapkan dan pasti kita doakan untuk brand kamu bisa terus growing. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Gaby. Dan time's up, mohon maaf sekali untuk teman-teman dan juga hadirin sekalian. Waktunya juga sudah tidak memungkinkan karena kita masih ada sesi selanjutnya. Tapi mungkin dari sesi ini yang kedua kita juga bisa memberikan sedikit kesimpulan. Kalau memang dari awal kita ngobrol tentang milestones dan juga entrepreneurial struggles di sini. Pemerintah tuh benar-benar berusaha untuk mendukung UKM dan UMKM dengan banyaknya sekali pendanaan-pendanaan yang diberikan dan tentunya pendanaan asuransi ini diharapkan juga akan bisa menguntungkan untuk kedua belah pihak. Kemudian juga penting sekali untuk self awareness dan juga disiplin untuk tetap survive di beauty industry karena sekali lagi tadi Pak Hastanto sempat bilang start from small, set the priority juga menurut Mbak Dina bilang, by the data juga dan pastinya punya pilar-pilar brands yang membuat tetap survive dan makin growing lagi dengan adanya potensi pasar yang solid, profitability, target pasar, bisnis model, strategi keuangan dan juga supply chain. Dan jangan lupa juga untuk brand-brand, beauty brands yang hadir di sini untuk tetap mempunyai financial knowledge, financial plan, budgeting dan juga building blocks agar tetap stick to the plan dan juga tetap growing dan mencapai hasil yang diinginkan. Ada lagi yang mungkin mau ditambahkan mungkin dari Mbak Adinda, Kak Dinda dan juga Pak Hastanto? Sudah cukup? Mari kita berikan tepuk tangan yang paling spesial sekali lagi untuk 3 key speakers kita yang luar biasa. Dan kami akan mengundang sekali lagi untuk Kak Arinda Kristi selaku Editor-in-Chief dari Female Daily untuk dapat memberikan Certificate of Appreciation kepada 3 key speakers kita. Ini gak disangka ya kita ngobrolin financial ternyata casual sekali ya. Dan malah gampang sekali nih ke absorb dan masuk banget nih untuk kita aplikasikan. Boleh maju ke depan bapak-bapak dan juga kakak-kakak. Terima kasih, saya juga ternyata dapat juga. Kita berfoto bersama, silahkan. Kita boleh kamera yang center dulu. Baik, terima kasih banyak Mbak Dinda, Kak Adinda, Pak Hastanto dan juga Arinda Kristi yang sudah memberikan Certificate of Appreciation. Baik, dan kita akan lanjut lagi untuk sesi selanjutnya yaitu ada breakout session di beberapa area. Tapi kita juga ingin menginformasikan kalau akan ada toilet break dulu selama 30 menit, barangkali ada yang ingin melaksanakan ibadah sholat zuhur atau mungkin melanjutkan makan siang atau mungkin baru saja hadir. Kami persilakan untuk dapat beristirahat sejenak dan kita akan ada informasi untuk 4 area breakout session room yang bisa diikuti oleh teman-teman semuanya. Kami informasikan untuk breakout room session yang pertama, Truth in Beauty, How Overclaiming Damage Brand Trust and Credibility di Denpasar Ballroom. Akan ada 4 speakers, yaitu yang pertama Irwan SSI APT MKM, Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan BPOM. Lalu ada Dewi Kau, Founder Skin Dewi, Andriani Oktadianti, Global Masstige and Advanced Care Brand Development Group Head Paragon, dan Anita Fajrin ST, Senior Scientist and R&D Head for Labore. Kita lanjut untuk area kedua di breakout session room 2, Sustainability the Greenwashing Debate Through Sustainability or Marketing Gimmick di Medan Room 1 bersama Nurtaki Irzalia as Brand Director of Luke and Oasea, Angga Aditya Fritz Aradana as SVP of Business Growth and Partnership Ecosystem, dan Bogar Baskoro as Partnership Lead Jejakin. Lanjut lagi apabila ada yang mengikuti breakout session room ketiga untuk sesi Health and Wellness, Health, Wellness and the Shift in the New Era of Marketing di Medan Room 2 bersama Tamara Emilia, Brand Group Manager RH Skincare, dan juga ada Jessica Anggriani as Director and Co-Founder Tulus Skin.
Dan untuk session terakhir, breakout session room keempat, How to Engage Better with Male Audiences in Beauty di Padang Room 1 bersama Billy Darmawan Goputra, Brand Building Cuff, dan juga Muhammad Lutfi Fadlani, Brand and Product Manager Hiserha. Kita bertemu 30 menit kemudian nanti ya di area masing-masing. Boleh silakan tanyakan saja kepada tim Female Daily, tim panitia untuk bisa langsung masuk ke area masing-masing. Dan kita akan kembali lagi setelah breakout room session untuk 2 main talk show kita yang akan hadir sore nanti. Terima kasih banyak, sampai ketemu sesaat lagi.